selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Kalian masih semangat kan buat belajar dan menaklukkan soal-soal bahasa Indonesia? Pada video kali ini, Bu Evi akan membahas tentang teks novel. Seperti apa sih novel itu? Seperti biasa, sebelum Bu Evi lanjut ke video pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan! Berikutnya, materi selanjutnya yaitu tentang novel. Nah, Bu Evi yakin dari semua kalian tuh udah pernah dong baca novel. Kalau begitu, langsung aja, apa sih novel itu? Jadi, novel itu merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Jadi pada intinya novel tuh sama dengan cerita-cerita pada umumnya. Jadi berisi tentang tadi cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang lain di sekitarnya. Terus apa sih bedanya novel sama cerpen? Kan sama-sama sebuah cerita. Nah, bedanya kalau cerpen atau cerita pendek itu jumlah halamannya sedikit, kemudian ceritanya juga nggak panjang-panjang banget. Ibaratnya tuh kalau bahasa gaulnya to the point gitu, langsung kelar. Kalau misalkan dibaca paling nggak membutuhkan waktu yang lama, paling lama tuh mungkin 15-30 menit. Tapi kalau novel itu ceritanya tuh lebih panjang, bahkan jumlah halamannya juga lebih banyak. Bahkan ada loh novel yang seperti buku-buku kamus besar gitu. Jadi perlu waktu buat menyelesaikan seluruh isi cerita. Sama halnya dengan cerpen, novel pun punya unsur-unsur pembangun. Sama ya, unsur pembangunnya ada dua, ada unsur intrinsik dan juga ada unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsik novel itu merupakan unsur pembangun dari dalam diri sendiri atau dari dalam cerita itu sendiri. Untuk unsurnya sebenarnya hampir sama dengan cerpen ya. Nah, di sini yang dijelasin tuh cuma ada 5, jadi Bu Evi juga rangkumin 5 aja. Yang pertama ada tokoh dan penokohan. Beda dong antara tokoh dan juga penokohan. Bedanya apa? Kalau tokoh itu merupakan para pelaku yang terdapat dalam cerita. Jadi kalau tokoh itu nama-nama orangnya, misalkan saja Adi, kemudian Bagus, kemudian Cantika, atau bahkan kalau misalkan nggak ada penggunaan nama, bisa saja penyebutan, ada ibu seperti sapaan gitu ya, kemudian bapak, atau bahkan ada juga tuh yang menggunakan sapaan-sapaan ini pekerjaan gitu ya, misalkan Pak RT, profesi, maaf ya bukan pekerjaan, Pak RT, Bu RT, terus ada lagi Kang Some, Kang Foto, atau apapun itu boleh. Pada intinya kalau tokoh itu para pelaku. Kemudian kalau penokohan itu merupakan watak atau perwatakan. Nah, yang akan Bu Evi bahas di sini adalah ini nih, penokohan atau perwatakan. Jadi ada beberapa penggolongan pada penokohan atau perwatakan ini. Sebenarnya sama sih dengan cerpen. Nah, yang pertama itu dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam cerita.
cerita. Nah, seberapa penting sih tokoh itu dalam cerita? Nah, itu ada 2 jenis. Yang pertama ada tokoh utama, yang kedua ada tokoh tambahan. Tokoh utama itu apa? Tokoh utama merupakan tokoh sentral atau tokoh yang sangat penting perannya dalam cerita. Jadi tokoh itu tuh selalu muncul dalam cerita. Dia tuh biasanya punya sifat disukai oleh pembaca, ya, karena sifatnya itu baik. Biasanya sih seperti itu. Kemudian yang kedua ada tokoh tambahan. Untuk tokoh tambahan sendiri merupakan ini nih tokoh ya tokoh tambahan gitu ya, tokoh-tokoh yang muncul untuk memberikan efek-efek tertentu pada cerita, atau bisa juga disebut sebagai tokoh yang tidak selalu diceritakan tetapi memiliki hubungan dengan tokoh utama. Jadi ada kaitan-kaitannya, kayak misalkan nih tokoh utama dari film cerpen apa ya? Kok cerpen, maaf ya, novel. Misalkan aja novel 5 cm itu kan sebelum difilmkan kayaknya dia disadur dari sebuah novel ya. Nah, disitu kan ada tokoh 5 orang anak muda itu, yang ada siapa lagi tuh, ada Genta, terus Aryani, Zafran, Ian, terus satunya lagi siapa tuh saya lupa. Nah, itu mereka semua tuh tokoh utama karena apa? Sering banget diceritakan dalam ceritanya. Kemudian kalau tokoh tambahnya siapa? Tokoh tambahnya ini nih, dosen dari Ian. Nah, itu kan muncul tapi tidak sering diceritakan, seperti itu. Loh, misalkan ada pertanyaan nih, loh Bu, tokoh utama tuh berarti boleh dong jumlahnya lebih dari 1? Boleh. Nah, seperti tadi contohnya pada film novel atau novel 5 cm. Berikutnya yang kedua dilihat dari peran tokoh dalam pengembangan plot atau alur. Nah, untuk pengembangan alur sendiri ada 2 jenis, yaitu ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kalau tokoh protagonis itu biasanya dia disukai sama pembaca. Kenapa? Karena sifat-sifatnya itu yang baik, hero, terus penyelamat, pokoknya yang asik-asik gitu ya. Nah, berbeda dengan tokoh antagonis. Kalau ini tuh biasanya tuh nggak disukai sama pembaca karena sifat-sifatnya juga. Nah, sifatnya tuh berbanding terbalik nih dengan tokoh protagonis, yaitu bisa saja dia tuh sifatnya jahat, terus pengecut dan sebagainya. Pokoknya yang nggak disukai sama kamu-kamu gitu. Nah, berikutnya ada beberapa teknik atau cara-cara dalam menentukan penokohan dalam sebuah novel. Nah, di sini tuh ada 2 cara yang Bu Evi sebutin. Yang pertama ada teknik analitik, yang kedua ada teknik dramatik. Untuk teknik analitik biasa disebut sebagai teknik secara langsung. Artinya apa? Jadi perwatakan dari seorang tokoh itu diceritakan secara langsung oleh pengarang. Contohnya saja misalkan tokoh Adi memiliki sifat rajin, suka menolong orang lain, dan dia tidak pernah malu untuk menggapai cita-cita. Misalkan saja seperti itu. Jadi diceritakan atau dituliskan secara gamblang oleh si pengarang langsung dalam cerita. Nah, berbeda juga dengan teknik dramatik. Kalau dramatik ini disebut juga dengan perwatakan atau penggunaan
penentuan watak secara tidak langsung. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau tadi teknik analitik itu secara langsung, tapi kalau dramatik tidak langsung. Nah, jadi perwatakan dari setiap tokohnya itu diceritakan bisa saja melalui dialog, kemudian pikiran, perasaan, lukisan fisik, perbuatan, atau bahkan komentar dan penilaian tokoh lain seperti itu. Nah, Bu Evi ambil salah satu contoh ya. Misalkan saja kalau melalui dialog tentunya terdiri atas 2 orang atau lebih ya. Kalau 1 orang itu namanya monolog. Nah, misalkan aja ada tokoh Budi sama Ani, ya kan? Legend banget nih ya. Dulu zaman Bu Evi sekolah SD tuh pasti di papan tulis ada Ani, Budi gitu ya. Oke, misalkan aja 2 orang ini nih tokohnya. Aku males ngasih pinjem buku sama Rudi. Terus si Budinya, loh kenapa? Terus Ani bilang, iya habisnya Rudi kalau ngembaliin buku pasti ini nih ada saja lembar-lembaran yang tersobek. Jadi aku males buat minjemin lagi. Nah, dari percakapan kedua orang tokoh itu kita bisa simpulkan bahwa sifat dari Rudi itu sifatnya tidak bertanggung jawab, karena ada kata-kata tadi, dia kalau minjem buku seseorang kemudian ketika dikembalikan pasti ada saja halaman yang sobek seperti itu. Nah, itulah tadi tokoh dan pendokongan dalam novel. Berikutnya Bu Evi bakal bahas tentang alur atau plot. Nah, apa sih alur atau plot itu? Jadi, alur merupakan rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Jadi intinya alur itu yaitu tadi jalannya cerita dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kemudian di dalam alur sendiri itu mengandung atau terkandung 3 hal. Yang pertama ada peristiwa, konflik, dan juga klimaks. Peristiwa sendiri merupakan peralihan dari satu situasi ke situasi yang lain, baik peristiwa fungsional. Nah, artinya apa fungsional di sini? Artinya penentu bagi perkembangan alur. Kemudian kaitan itu satu peristiwa dikaitkan dengan peristiwa yang lain agar masuk akal gitu, maupun acuan. Jadi peristiwa yang diacu melalui tokoh itu yang dinamakan dengan peristiwa. Kemudian yang kedua, dalam alur itu harus ada konflik. Nah, konflik sendiri merupakan peristiwa yang memunculkan kejadian-kejadian penting dan disebabkan oleh adanya interaksi antar tokoh dengan masyarakat, tokoh dengan dirinya sendiri dalam 2 atau lebih masalah yang bertentangan. Jadi intinya konflik itu tadi hal-hal yang memicu pertentangan. Nah, di situ ada penyebutan bisa saja melalui antar tokoh kan, atau juga dengan dirinya sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan sebuah novel itu konfliknya hanya terjadi atau disebabkan oleh dirinya sendiri, itu bisa banget. Jadi bukan orang gila ya, bukan. Kadang-kala kan kita kalau misalkan sedang bete banget, tiba-tiba aja bangun tidur males ngapa-ngapain gitu, banyak tugas. Nah, itu kadang kan di hati ingat, kenapa sih ini kita kok seperti ini gitu kan. Nah, kadang itu bisa menimbulkan masalah yang bersumber dari diri kita sendiri. Jadi bukan orang gila loh ya, awas loh.
Nah, yang terakhir, alur juga harus ada klimaksnya. Klimaks itu artinya apa sih? Jadi klimaks sendiri itu konflik yang mencapai tahap memuncak dan tidak terhindarkan. Nah, pada bagian ini tuh berarti permasalahan yang ada dalam cerita sudah benar-benar ruwet banget. Ibaratnya kalau penyakit itu sudah komplikasi. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam alur juga punya kaidah nih. Ada 4 kaidah alur. Yang pertama ada plausibility atau kemasukakalan. Apa sih kemasukakalan? Jadi dalam alur atau sebuah alur cerita itu harus bisa diterima oleh cara pikir pembaca. Jadi harus masuk akal, harus bisa dicerna oleh orang lain. Karena kan kita buat cerita untuk dikonsumsi orang lain, bukan diri sendiri. Jadi diusahakan jalannya cerita itu bisa diterima oleh orang lain gitu. Terus kemudian dalam alur juga harus ada surprise gitu ya, atau kejutan. Nah, surprise di sini maksudnya peristiwa yang dialami tokoh itu harus penuh ketidakpastian agar alurnya menarik, nggak mudah ditebak gitu. Misalkan aja kalau mohon maaf ya, sebenarnya sih nggak mau sebut merek, cuman karena ini buat contoh kamu aja gitu, yang channel TV ada gambar ikannya itu. Nah, setiap pagi, siang, sore menangis itu kan, mohon maaf ya, bagus sih filmnya, tapi alurnya kan udah kelihatan banget, mudah ditebak gitu. Habis misalkan salah satu tokohnya itu melakukan perbuatan yang tidak baik, pasti nanti habis itu ada langsung kena karma gitu. Nah, itu langsung udah bisa ketebak sama kita. Usahakan kamu kalau membuat sebuah cerita itu alurnya harus surprise atau ada hal-hal yang tidak bisa ditebak oleh pembaca. Kamu kalau mikir misalkan, oh pasti habis ini A nih, oh ternyata malah justru langsung Z, kan bisa aja itu bakal menjadi alur atau cerita yang keren menurut Bu Evi. Seperti itu. Kalau bahasa gaulnya tuh kayaknya namanya plot twist ya. Twist plot apa plot twist gitu ya. Jadi harus ada hal-hal yang tidak bisa ditebak langsung gitu, tidak bisa diduga gitu ya. Nah, yang ketiga dalam alur itu harus ada suspense ya. Karena guru bahasa Indonesia harus membacanya sesuai dengan tulisan nih, suspense, nah atau misteri. Jadi di dalam alur itu harus menyimpan misteri atau menimbulkan rasa penasaran. Pada sebuah cerita atau cerita yang baik atau cerita yang bagus itu harus mengundang rasa penasaran dari pembaca. Misalkan nih, kamu pernah kan ketika membaca sebuah cerita apapun itu mau berhenti dalam halaman ke-10 tuh nanggung gitu. Kadang-kala udah waktunya atau udah waktunya mandi nih, jam 5 sore, udah waktunya sorean banget, tapi cerita yang kamu baca tuh lagi asik-asiknya. Nah, itu berarti namanya dia suspense atau misteri karena mengandung rasa penasaran, kayak ada magnetnya biar kamu tuh terngiang-ngiang terus gitu. Pokoknya aku harus nyelesain ini nih, bacaan ini nih gitu. Kayak ada rasa ya kayak gitulah, pokoknya harus punya rasa atau menimbulkan rasa penasaran orang lain gitu. Kalau kayak kamu misalkan lagi nonton film, terus filmnya tuh bagus, berepisode-episode, nanggung nih kalau misalkan mau berhenti, bentar lagi seperti itu. Jadi nggak inget sama waktu udah jam berapa gitu ya. Itu artinya suspense tuh menimbulkan rasa penasaran, bahkan bisa sampai terngiang-ngiang gitu. Yang terakhir dalam alur itu harus ada unity gitu ya.
Mohon maaf ya kalau pelafalannya itu salah karena saya guru bahasa Indonesia nih. Nah, unity di sini artinya keutuhan. Ceritanya diceritakan dari awal hingga akhir, nggak boleh nanggung-nanggung gitu ya, berdosa ya, harus penuh satu cerita. Seperti itulah alur. Berikutnya langsung Bevi bahas tentang latar atau setting. Nah, ini udah biasa banget ya, latar atau setting itu merupakan apa? Gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan. Nah, ada 3 jenis latar. Yang pertama itu ada latar tempat. Ini berarti menunjukkan lokasi kejadian ya. Misalkan aja di gunung, di kelas, di kamar, di rumah dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada latar waktu. Nah, untuk latar waktu sendiri berarti menunjukkan waktu ya. Misalkan aja senja, sore tadi, malam ini, kemarin. Bisa juga menunjukkan pukul ya. Misalkan aja pukul 5 pagi, 5 sore dan sebagainya. Dan yang terakhir ada latar suasana atau sosial. Untuk suasana itu ada 2 jenis. Yang pertama suasana pada lingkungan ya, lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua ada suasana si tokoh. Untuk suasana lingkungan contohnya misalkan saja hening ya kan, tentram, terus ada apa lagi ya, berisik dan sebagainya. Kalau untuk suasana tokoh misalkan aja sedih, bahagia, cemas dan sebagainya. Berikutnya sudut pandang atau point of view. Ini merupakan penempatan pengarang dalam cerita, atau pengarang tuh menempatkan dirinya dalam cerita. Ada 2 jenis sudut pandang. Yang pertama itu ada sudut pandang orang pertama, dan yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Untuk sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku, saya gitu ya. Kemudian kalau sudut pandang orang ketiga itu kata gantinya ada ia, dia, terus juga bisa penyebutan nama-nama pelaku. Kita bahas untuk sudut pandang orang pertama dulu. Untuk sudut pandang orang pertama tuh sebenarnya jenisnya banyak, tapi yang Bu Evi kupas di sini hanya ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama. Nah, gimana sih untuk yang ini tuh? Jadi pengarang itu seolah-olah terlibat langsung dalam cerita atau menjadi tokoh utamanya. Artinya apa? Dia yang menceritakan dirinya sendiri gitu. Kemudian yang kedua ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Nah, untuk pelaku sampingan ini tokoh aku ya membawakan cerita orang lain. Nah, jadi kita atau misalkan Bu Evi nih, Bu Evi terus kan Bu Evi si penulisnya, terus Bu Evi nyeritain cerita orang lain. Nah, contohnya seperti ini. Semalam aku berjumpa dengan Sari. Di tengah perjalanan aku mendengarkan cerita Sari seperti ini. Jadi Sari merupakan anak tunggal bla bla bla, seperti itu. Jadi si tokoh akunya itu menceritakan cerita orang lain. Berbeda ya dengan tadi yang sudut pandang orang pertama pelaku utama. Si tokohnya itu menceritakan peristiwa yang dialami dirinya sendiri gitu.
Kemudian yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Nah, untuk sudut pandang orang ketiga ini sama yang Bu Evi bahas, ada dua. Ada sudut pandang orang ketiga serba tahu, artinya setiap detail yang dilakukan oleh tokoh lain itu diketahui, atau dia tahu tuh perasaan orang atau tokoh lain gitu. Kemudian yang berikutnya ada sudut pandang orang ketiga pengamat. Nah, jadi si pengarang itu menggambarkan apa yang dilihat, didengar, dialami dan juga dirasakan oleh tokoh dalam cerita. Biasanya narasinya tuh banyak untuk yang ini. Lanjut ke unsur intrinsik yang terakhir, ada tema. Nah, tema udah gak asing lagi kan? Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Nah, kalau kamu mau buat sebuah cerita, wajib banget kamu menentukan tema dulu, biar kamu tuh ada pegangan gitu, biar cerita kamu itu gak grunyah, ibaratnya gitu. Enggak, wah bingung nih, udah cerita tentang horor, terus di tengah-tengahnya berbelok nggak horor. Nah, itu harus kamu mantapkan dulu di awal temanya mau seperti apa. Ini Bu Evi kasih contoh tema-tema utama yang sering dipakai biasanya sih ya. Ada tema sosial. Nah, untuk tema sosial novelnya judulnya ada Para Priyayi ya. Udah pernah baca belum? Nanti kalau ada waktu silakan bisa dibaca ya, asik nih. Kemudian untuk tema sejarah itu ada nih novelnya dengan judul Ku Antar ke Gerbang ya, bagus juga. Kemudian untuk tema psikologis ada juga yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung ya. Terus yang terakhir ada tema ketuhanan. Kalau ini ada nih di buku paket cuplikannya, Robohnya Surau Kami. Buku paket kelas berapa ya? Bu Evi lupa, kelas 11 tapi yang belum revisi. Jadi yang kelas 11 2 tahun yang lalu kayaknya ada ini untuk novel ini cuplikannya ya. Oke, itu tadi merupakan 5 unsur intrinsik wajib dalam novel. Berikutnya, Bu Evi bakal membahas tentang unsur ekstrinsik. Nah, sama halnya dengan cerpen ya. Novel pun ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada nilai sosial. Nilai agama. Artinya apa? Ini tuh hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Pokoknya kalau ada di dalam cerita ada kayak ibadah apapun gitu ya yang menyinggung tentang Tuhan, itu masuknya ke nilai agama. Berikutnya ada nilai moral. Nah, untuk nilai moral itu baik buruknya perilaku seseorang ya. Tentunya kalau mau nilai moral ini yang diambil yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Yang ketiga ada nilai sosial. Ini hubungan antara tokoh satu dengan tokoh yang lain, atau hubungan antara diri sendiri dengan masyarakat. Terus yang terakhir ada nilai kebudayaan. Nah, untuk kebudayaan itu adat istiadat, kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat. Itu tadi unsur ekstrinsik dalam novel. Pembahasan yang terakhir pada materi novel ini adalah unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Untuk kaidah kebahasaannya ada 2. Yang pertama adalah gaya bahasa atau majas. Nah, untuk gaya bahasa atau majas sendiri Bu Evi ini nih bakal ngasih video materi secara khusus tentang majas, tapi nanti ya. Nah, Bu Evi kasih cuplikan aja majas-majas yang sering keluar. Misalkan aja majas personifikasi. Contohnya misalkan pulpen menari-nari di atas kertas mengikuti ritme dari
ani, misalkan aja seperti itu. Di situ kan ada kata pulpen, menari-nari. Pulpen itu benda mati, kemudian menari-nari merupakan sifat dari manusia. Nah, ini disebut sebagai personifikasi karena benda apapun memiliki sifat seolah-olah seperti manusia. Nanti deh pokoknya Bu Evi janji bakal ngasih kamu video pembahasan lengkap tentang majas. Nah, berikutnya yang kedua ada citraan atau pengimajian. Jadi untuk pengimajian itu ada 3, ada imaji visual, auditif, dan taktil, bukan takjil ya. Untuk visual itu berarti berkaitan dengan indera penglihatan. Indera penglihatan berarti apapun yang bisa kita lihat ya. Misalkan aja Bu Evi kasih contoh, angin meniup dedaunan kering. Nah, di situ kita yang berfungsi apa sih, kok indera apa nih yang berfungsi? Kok tahu si daun kering itu tertiup angin? Nah, indera penglihatan. Jadi mata kita kan pasti ngeliat tuh kalau daunnya tertiup sama angin. Maka yang berfungsi adalah imaji atau pengimajian visual. Pokoknya yang berkaitan dengan penglihatan. Nah, kemudian yang kedua ada imaji auditif. Kalau ini berkaitan dengan indera pendengar atau yang bisa kita dengar. Contohnya, rintik air hujan berjatuhan membasahi genteng. Nah, di situ ada kata-kata rintik air hujan. Biasanya kalau rintik itu yang berfungsi, rintik itu kan kayak ini ya, bunyi ya, bunyi-bunyian ya. Berarti yang berfungsi itu adalah indera pendengar kita atau telinga kita. Maka ini jenis pengimajiannya adalah imaji auditif seperti itu. Dan yang terakhir ada imaji taktil. Nah, untuk taktil ini merupakan atau berkaitan dengan perasaan kita atau yang bisa kita rasakan. Contohnya, hatiku mulai cemas dan risau menunggu kedatangannya. Nah, di situ jelas banget ada kata cemas sama risau. Berarti jenis imaji yang digunakan adalah imaji taktil karena berkaitan dengan perasaan. Bu Evi ulangi ya. Untuk imaji visual itu berkaitan dengan penglihatan atau yang berfungsi itu ini nih, indera mata kita gitu ya, yang bisa kita lihat. Untuk imaji auditif itu berkaitan dengan pendengaran atau yang bisa kita dengar, contohnya bunyi-bunyian. Kemudian kalau yang terakhir ada imaji taktil itu berkaitan dengan perasaan yang kita alami. Seperti itu kaidah kebahasaan novel. Tadi pembahasan mengenai teks novel. Bu Evi harap video pembahasan kali ini bermanfaat buat kamu ya. Nah, seperti biasa sebelum Bu Evi akhiri video pada kali ini, buat kalian yang pengen banget tanya-tanya tentang soal maupun materi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, bisa banget kok dengan cara DM via Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan pada description atau langsung komen pada kolom komentar. Nah, buat kamu yang pengen request juga tentang materi bahasa Indonesia lainnya, itu juga bisa dengan cara yang sama, yaitu komen pada kolom komentar atau bisa juga DM via Instagram. Bu Evi cukupkan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.